Halo, para penjelajah sains. Apa kalian pernah membayangkan menyalakan lampu hanya dengan buah? Hari ini, kita akan membuktikan bahwa itu bukan cuma adegan di film fiksi ilmiah, tapi kenyataan. Kita akan melakukan salah satu eksperimen sains paling klasik dan menakjubkan. Menyalakan lampu LED hanya dengan menggunakan beberapa buah lemon. Mungkin terdengar seperti sihir, tapi ini adalah demonstrasi nyata dari prinsip fisika dan kimia yang keren banget, yang disebut sel elektrokimia. Jadi, ini bukan tentang energi gaib. Ini adalah tentang cara cerdas kita mengubah energi kimia yang tersimpan di dalam benda. Sehari-hari menjadi energi listrik yang bisa kita lihat langsung. Untuk membuat baterai lemon ini, kita tidak hanya butuh lemon. Lemon itu sendiri hanyalah salah satu bagian dari puzzle. Totalnya, kita butuh 3 komponen utama. Pertama, kita butuh sesuatu yang disebut elektrolit. Nah, disinilah peran penting lemon. Buah lemon punya kandungan air asam sitrat yang sangat tinggi. Cairan asam ini berfungsi sebagai medium konduktor. Semacam jalan tol yang memungkinkan partikel-partikel bermuatan listrik atau ion untuk bergerak bebas di dalamnya. Tanpa elektrolit ini, tidak akan ada aliran listrik. Komponen kedua yang kita butuhkan adalah 2 jenis logam yang berbeda. Ini adalah jantung dari baterai kita. Kita akan menggunakan paku yang dilapisi seng, yang nantinya akan bertindak sebagai anoda atau kutub negatif baterai kita. Lalu, kita butuh koin atau kawat tembaga yang akan menjadi katoda atau kutub positif. Ketika paku seng dan koin tembaga ini kita tusukkan ke dalam lemon yang kaya akan elektrolit asam, kita sebenarnya telah menciptakan sebuah versi sederhana dari sel volta. Penemuan bersejarah yang menjadi cikal bakal baterai modern. Sangat simpel, kan? Sekarang, mari kita bahas bagian paling serunya, bagaimana listrik itu bisa tercipta dari kombinasi lemon, seng, dan tembaga. Kunci jawabannya terletak pada sebuah proses kimia yang disebut reaksi redoks. Redoks ini adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi, 2 proses yang selalu terjadi berpasangan. Di kutub negatif, yaitu paku seng kita, ia mulai bereaksi dengan asam sitrat di dalam lemon. Seng adalah logam yang punya kecenderungan kuat untuk melepaskan elektron-elektronnya. Proses pelepasan elektron ini kita sebut sebagai oksidasi. Nah, setelah terlepas, elektron-elektron bebas ini tidak bisa diam begitu saja. Mereka harus mencari tempat baru. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui kawat yang kita hubungkan. Mengalir dari paku seng menuju kutub positif, yaitu tembaga. Dan inilah dia intinya, teman-teman. Aliran teratur dari jutaan elektron inilah yang kita definisikan sebagai arus listrik. Ketika elektron-elektron ini sampai di koin tembaga, mereka bertemu dengan ion hidrogen yang berasal dari asam sitrat di dalam lemon. Ion hidrogen ini kemudian menerima elektron-elektron tersebut dalam sebuah proses yang kita sebut reduksi. Proses ini melengkapi seluruh rangkaian sirkuit kita. Jadi, perpindahan elektron yang terstruktur dari seng ke tembaga inilah yang menghasilkan beda potensial atau tegangan listrik. Namun, ada satu masalah besar yang seringkali membuat para pemula gagal dalam eksperimen ini. Tegangan yang dihasilkan oleh satu buah lemon saja ternyata sangat kecil. Hanya sekitar 0,7 hingga 0,9 volt, angka ini jelas jauh dari cukup untuk menyalakan hampir semua perangkat listrik. Bahkan lampu LED yang paling hemat energi sekalipun. Sebuah lampu LED standar yang biasa kita gunakan biasanya membutuhkan tegangan minimal sekitar 2 hingga 3 volt agar bisa menyala, meskipun redup. Jadi, bagaimana solusinya? Disinilah trik utama dari eksperimen ini berperan, kita harus menggunakan koneksi seri. Konsepnya sama persis seperti saat kita menyusun baterai di dalam senter atau remote TV. Kita harus menghubungkan beberapa sel baterai lemon kita secara berurutan untuk menjumlahkan tegangannya. Caranya adalah dengan menghubungkan terminal positif dari satu lemon, yaitu tembaganya, ke terminal negatif lemon berikutnya, yaitu pakunya. Dengan cara ini, tegangan dari setiap lemon akan bertambah. Untuk menyalakan satu LED, kita biasanya perlu menghubungkan 3, atau lebih aman lagi, 4 buah lemon secara seri. Jika kita berhasil merangkai 4 lemon dengan benar, kita akan mendapatkan total tegangan sekitar 3,2 hingga 3,6 volt. Tegangan sebesar ini sudah lebih dari cukup untuk membuat lampu LED kecil kita menyala dengan terang.
Fakta bahwa LED bisa menyala dengan sumber daya sesederhana ini menunjukkan betapa efisiennya teknologi LED, yang memang dirancang untuk bekerja dengan arus listrik yang sangat minim. Satu hal penting yang perlu diingat, lemon itu sendiri bukanlah sumber energinya. Energi listrik yang kita lihat tidak berasal dari buahnya. Energi aslinya berasal dari reaksi kimia yang terjadi pada logam seng. Dalam proses ini, paku seng kita secara perlahan dikonsumsi atau terkikis saat ia melepaskan elektron-elektronnya. Jadi, lemon hanyalah berperan sebagai katalis, atau lebih tepatnya, media elektrolit yang memungkinkan pertukaran elektron antara seng dan tembaga terjadi. Tanpa lemon, reaksi ini tidak akan berjalan. Jadi, sekarang kalian sudah tahu rahasianya. Siapkan saja 4 buah lemon segar, beberapa paku seng, beberapa koin tembaga, beberapa utas kawat atau penjepit buaya, dan tentu saja sebuah lampu LED. Ikuti langkah-langkah perangkaian seri yang sudah kita bahas dengan hati-hati. Hubungkan seng ke tembaga, lemon ke lemon, dan di ujung rangkaian, pasangkan LED-nya. Jika semua terhubung dengan benar, kalian akan menyaksikan keajaiban sains terjadi langsung di dapur atau meja belajar kalian. Ini adalah cara yang luar biasa seru untuk belajar dan mengajarkan kepada anak-anak atau teman-teman bahwa dunia di sekitar kita penuh dengan potensi. Energi kimia yang siap kita manfaatkan dengan cara yang kreatif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mencoba eksperimen ini di rumah dengan pengawasan orang dewasa ya. Tulis di kolom komentar jika kalian berhasil menyalakan lampunya. Sampai jumpa di video eksperimen seru berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.